Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, mantan seorang pelaut. Selamat datang kembali di channel saya, channel Kita Pelaut. Ya, tentunya seorang pelaut pasti diwajibkan memiliki beberapa keahlian tentunya. Memiliki sebuah pengetahuan, kecakapan seorang pelaut. Banyak hal yang harus diketahui dan dipelajari. Banyak hal secara teknis itu banyak sekali. Namun pada awal-awal video yang saya buat ini, saya hanya menceritakan sedikit saja sebuah pengalaman yang pernah aku alami. Semoga dari sedikit ceritaku ini ada sesuatu pelajaran yang bisa saya sampaikan. Nanti pada video-video berikutnya tentunya saya mampu mengurai secara detail. Secara detail sebuah pelajaran, pengetahuan tentang kecakapan pelaut. Mulai dari pemahaman pemuatan, membuat loading plane, mau kapal tanker, kargo, log, kontainer, multipurpose, gas tanker, apapun jenisnya. Karena aku sudah pernah, biarpun sekali, 2 kali join di beberapa jenis kapal. Tugboat, talburtak, FLF, passenger ship, banyak. Bisa nanti saya uraikan secara mendetail bagaimana membuat loading plane, terutama loading plane yang berhubungan dengan pemuatan di kapal tanker, entah itu chemical tanker, entah itu product tanker, entah itu crude oil tanker. Bisa nanti suatu ketika. Namun malam ini aku hanya ingin bercerita sedikit pengalaman lah, sedikit cerita saja. Malam ini aku ingin menceritakan sebuah pengalaman tentang kebutuhan atau sub bidang navigasi. Nanti mungkin lain waktu aku bisa sedikit memberi satu informasi tentang safety, apalagi macam-macam lah tentang pelayaran, olah gerak, bagaimana prosedur masuk pelabuhan, keluar pelabuhan, berting, prosedur kepanduan, bla bla bla, banyak lah apa yang harus diketahui oleh seorang pelaut. Cerita kita mulai. Nanti ada satu sedikit pelajaran yang akan aku sampaikan seperti itu. Jadi satu cerita dimulai pada saat saya berlayar dari Osaka mau ke Kalkuta gitu. Kondisi kapal indubalas, artinya tanpa muatan, kosong. Setelah berjalan sampai Taiwan Strait, ada message, ada berita dari head office bahwa
kapal diorder ke shelter di salah satu pelabuhan di Vietnam pada waktu itu. Oke, kalau nggak salah di Huinon pada waktu itu. Nah, ini baru muncul sebuah cerita atau problem navigasi. Oke, kita cek semua peta yang ada di kapal. Pada waktu itu masih konvensional, tidak ada elektronik chart, adanya BA chart waktu itu, British Admiralty chart. Cek karena cek sini, katalog cek, ternyata tidak ada. Maaf, harus minum kopi dulu ini. Tidak ada skala besarnya, kawan. Namun pada waktu kita waktu itu oke, lanjut. Yang penting sampai pelabuhan. Bla 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 bla. Kapal mau nyampe di pelabuhan, sudah ada berita untuk discharge port atau pelabuhan bongkar pada waktu itu. Oke, kita cek peta lagi. Ternyata di situ banyak sekali, hampirlah 90% tidak ada peta. Kita tidak memiliki peta. Oke, kita request ke agent beberapa peta yang memang harus ada di kapal dan kita butuhkan pada waktu itu. Oke, pada akhirnya kapal jemput pandu, sandar, muat bla 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 bla. Dan pada waktunya kapal must be departure, must be sailing, itu peta itu belum sampai, kawan, yang kita minta itu. So, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kebingungan. Karena kita akan berlayar tanpa menggunakan peta, yang ada cuma 1-2 lah. Itu pun peta keluar dari pelabuhan Moa tersebut. Pada waktu itu, oke, nggak ada solusinya. Agent pun menyerah. Kapten nggak bisa putuskan berangkat apa tidak, karena pasti melalui satu wilayah yang sangat berbahaya, sempit, dangkal, bahaya navigasi banyak. Kapten memutuskan tidak akan berlayar atau tidak sanggup, tidak berani berlayar kalau tidak ada peta itu. So, apa yang harus kita ambil tindakan, kawan? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Kalau pernah, bisa memaklumi lah, nanti aku cerita. Oke. Usut punya usut, saya dipanggil, kawan-kawan dipanggil, gimana ini Jeep second mate, sudah request begini, bla 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 bla, peta belum datang. Saya tersenyum. Saya tengok di sekitaran pelabuhan itu. Oke, Cap, tidak usah khawatir, beri aku waktu 3-4 jam untuk mencari peta itu. Nah, kapten pada waktu itu tidak begitu percaya yang aku pikirkan. Oke, aku minta izin keluar kapal, jalan-jalan, pesiar. Ya, siapa tahu ada ide, ada solusi untuk kita. So, what time rencana berangkat kapal kita? Oke, nanti malam kira-kira jam 7, jam 8. Oke, sekarang masih siang hari, masih punya waktu beberapa jam lah. Oke, kenapa kamu minta izin keluar jalan-jalan? Ya, hanya itu yang bisa aku lakukan. Oke lah, terserah kau lah, kata kapten pada waktu itu. Oke, aku mandi, bla 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 bla, aku turun. Sambil tengok sana tengok sini, apa yang ada di pelabuhan itu aku amati.
Oke. Mereka tidak tahu apa yang aku pikirkan, dan aku pun tidak cerita apa yang harus aku lakukan pada waktu itu, kawan. Singkat cerita, aku naik di salah satu kapal di pelabuhan itu. Aku tanya ada punya peta nomor sekian sekian sekian, enggak. Ternyata tidak ada, karena kapal itu hanya domestik di negara itu. Oke, terima kasih, thank you. Aku turun lagi, jalan-jalan lagi. Kapal kedua pun sama. Only one kan, only one ship. Kapal terakhir lah, kapal tinggal satu yang belum aku naikin. Aku berdoa dalam hati semoga ada tuh peta itu. Nah, aku naik kapal peta itu, kapal tersebut, kapal Cina pada waktu itu. Oke, begitu naik, ya biasa standar SSO lah, ship security officernya di visitor lah, apa itu buku tamu isi bla 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 bla. Gue bilang sama kaptennya, kebetulan pada waktu itu ketemu langsung sama kapten. Cap, I'm sorry, I need the second mate. I need the PA chart number one, number bla 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 bla. You have or not? Okay, I call second mate, my second mate. Okay. Begitu ketemu, ya kebetulan lah orang Cina gitu. Oke, begitu ngobrol-ngobrol, sepatah dua patah kata lah. Kadang ya bahasa monyet keluar, nggak apa-apa, yang penting dia paham. Akhirnya aku ditunjukin, dia punya peta, nomor-nomor yang aku butuhkan pada waktu itu. Oke, kebetulan lagi, nasib beruntung, ternyata second mate itu punya istri lah di kota itu. Jadi istrinya ditelepon, suruh ke kapal itu dan mengantar aku ke suatu tempat, ya kita bilang fotokopi lah, tapi skala besar bisa itu, ada itu di negara tersebut. Alhamdulillah, aku berpikir, saya sodorkan uang $100. Ditolak, terima kasih, saya tidak butuh itu. Saya tahu saya pelaut, Anda juga seorang pelaut, kita saling tolong menolong, kata dia. Aku diam, aku gak ngerti. Oke lah. Nah, kebetulan pada waktu itu ada agen aku yang sama dengan kapal dia ternyata. Waktu turun dari gangway ketemu, dia tanya, kamu dari kapal apa? Saya sebut ini. Nah, problemnya aku bilang kalau kamu sebagai agen juga belum bisa usaha peta yang aku butuhkan. Oh iya, seperti itu. Ini aku udah dapat, kamu proses, nanti malam sailing, saya meninggalkan negara ini, pelabuhan ini. Oke, tidak masalah. Jalan pelan-pelan sama istrinya apa itu, second mate itu, fotokopi, terus itu pulang ke kapal. Saya tunjukin itu peta. Oh, minta ampun. Nah, sukanya itu kapten. Oke, nanti malam kita belayar. Nggak usah tunggu peta itu dari agen. Akhirnya aku proses petanya, biarpun hitam putih, tidak ada soal, sama aja, tidak ada masalah. Dan pada waktu itu bisa dipakai. Nah, seperti itulah satu cerita bahwa pengalaman itu bisa diceritakan kembali untuk sebuah pembelajaran kita bersama, kawan. Misal sekarang teman-teman mempunyai problem sama sebuah kapal yang punya jalur tramping ngaca, dan kebetulan di atas kapalmu, kapal kalian tidak memiliki peta itu, bolehlah cara saya Anda tirulah, tidak ada soal itu. Saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelaut itu pasti
saling tolong menolong, biarpun beda negara, beda bendera, seperti itu kawan. Jadi itulah kasusnya. Kita tidak punya peta, kita bisa pinjam peta kapal lain yang satu pelabuhan dengan kita fotokopi, kita bisa pakai seperti itu. Itu pelajaran atau pengalaman yang ingin aku sampaikan kepada rekan-rekan semua. Oke, hanya itu yang bisa aku ceritakan malam ini, singkat, padat. Terima kasih. Ya, minta bantuannya lah. Kalau ada niat, ya silakan share, subscribe video ini supaya membuat saya lebih semangat lagi membuat channel tentang dunia pelayaran, tentang ilmu tentang pelayaran. Oke, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalam, salam pelaut, jaya Mahe.